buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent the end. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hani Ismalia dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar ASMI About Your Talent DNA. Nah, mungkin ada juga nih di sini yang belum tahu nih apa sih ini ASMI About Your Talent DNA gitu. Oke, ASMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. ASMI Buat Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Oke, silakan berpartisipasi nih Bapak dan Ibu sekalian. Karena bagi yang belum mendapatkan talent DNA, nanti di akhir sesi saya akan memandu Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan hasil talent DNA. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai talent DNA, silakan dapat menyimak beragam videonya di talent DNA pada laman www.talentdna.me. Oke, atau bisa scan nih barcode yang ada di layar Bapak Ibu saat ini. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya izin bertanya nih, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil tes DNA? Nanti di layar Bapak Ibu akan muncul polling dan itu bisa silakan ketik pollingnya kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil tes DNA atau belum. Terus juga, oke, bagaimana host bisa langsung munculkan pollingnya? Oke, sudah muncul nih. Yang pertama, siapa yang belum punya hasil talent DNA? Bisa yang sudah punya, bisa klik sudah punya, yang belum bisa klik belum. Dan yang kedua, siapa yang baru pertama kali hadir nih di ASMI About Your Talent DNA pagi ini? Sudah pernah bergabung? Ada yang baru pertama kali join? Wah, selamat datang. Oke, baru 7 orang yang mengisi. Oke, waktunya 1 menit lagi ya untuk mengisi polling hasil talent. Oke, oke, baru 9 orang, 10 orang, 11 orang. Yuk, oke, 5 detik lagi. 7, 8, 9, 10. Oke, pollingnya kita tutup ya.
Siap. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah lihat ada yang baru pertama kali join. Wah, selamat datang yang baru pertama kali join. Dan ya rata-rata sudah memiliki hasil tes DNA-nya ya. Nah, untuk memastikan lebih lanjut lagi, mungkin di sini eh, dengan menyimak aksi pada pagi hari ini, itu bisa membantu nih para peserta yang sudah memiliki hasil talent DNA lebih memahami lebih detail lagi mengenai talent DNA-nya. Nah, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan membahas nih, mendiskusikannya bersama dengan Coach Dwi Tia Agustina, yang akrab kita panggil Coach Wi. Sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Ibu Rosi Rahmadi dengan tema meraih sukses dalam diam. Oke, izin saya menyapa dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Coach Wi. Assalamualaikum Hani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Coach Wi, gimana kabarnya hari ini? Semangat pagi-pagi mau Wih, ngobrol sama semangat. Mbak Rosi, sama Hani, dan talented people semua. Wah, Masya Allah. Semangat, semangat. Dan Bu Rosi, Assalamualaikum Bu Rosi. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik dan bahagia. Alhamdulillah. Nah, sudah nggak sabar nih kita ingin mendengarkan kisah inspiratif dari Bu Rosi. Oke, sudah siap belum nih untuk pada sharing pada pagi hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan kisah inspiratif dari Bu Rosi? Oke, baik. Sebelum itu saya izin memperkenalkan Bu Rosi terlebih dahulu. Untuk bintang tamu kita yang join pada pagi hari ini yaitu Ibu Rosi Rahmadi. Beliau adalah fashion designer dan creative director dari Maison Gadiza. Dan beliau itu punya house of brandingnya yaitu ada Gadiza, ada Rosi Rahmadi, Para Pohon, Warna Hitam, dan achievement beliau adalah salah satu part of Indonesian Fashion Chamber. Dan di 2020 beliau terpilih dari banyaknya desainer dan 5 orang salah satunya beliau untuk mengikuti event secara virtual Global Talent Digital yang diselenggarakan oleh Rusia Fashion Council. Dan di sini saya tertariknya lagi karena di event tersebut itu mengangkat tema dengan sustainability. Dan beliau salah satu fashion designer dari perwakilan dari Indonesia yang bisa masuk ke ajang internasional hebat seperti ini gitu kan, dan event bergengsi lainnya nasional maupun internasional. Dan ini ada salah satu capture catwalknya beliau yang
desain-desainnya beliau tuh ditampilkan ke publik gitu kan di internasional. Oke, keren banget memang Bu Rosi. Oke, izinkan saya akan bacakan terlebih dahulu top eh, top top 10 dan juga bottom 5 dari beliau. Oke, untuk top 10-nya yang pertama itu developer, selanjutnya goal getter, contemplative, energizer, genuine, explorer, initiator, harmony, fixer, dan forgiving. Untuk bottom 5-nya beliau yaitu ada competitive, collector, equitable, sama vigorous, dan sociable. Oke, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas nih bagaimana kombinasi top dan bottom talent, spiritual talent DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari beliau. Oke, jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak dan Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, bisa langsung ketikkan di kolom chat. Dan reminder kembali, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, bisa kunjungi www.talentdna.me atau bisa scan nih barcode di layar Bapak Ibu saat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, so let's find your light and shine. Silakan, Coach Wi. Terima kasih Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita jumpa dengan Mbak Rosi Rahmadi. Dan kita sudah lihat di layar adalah top 10 talent DNA beliau. Mulai dari developer, goal-getter, contemplative, energizer, genuine, explorer, initiator, harmony, fixer, and forgiving. Dan bottom 5 dari Mbak Rosi adalah competitive, collector, equitable, vigorous, sociable. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Oci. Ya, saya manggilnya Mbak Oci nih, panggilan sayang. Ya, dan nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau kita lihat di sini, dari top talent dan bottom talentnya Mbak Oci, ada yang warna kuning, warna biru, warna merah, dan kita pengen tahu ya, apa yang dimaksud dengan warna-warna dari talent DNA itu. Oleh karena itu, kita simak video penjelasan dari Bapak Ari Ginanjar mengenai makna dari talent DNA yang berwarna kuning, merah, dan biru ini. Silakan, Hani. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa Mbak Oci di sini di dalam top 10-nya seimbang ya, kombinasi antara biru, kuning, dan merah. Meskipun yang kuning lebih dominan dibandingkan yang biru dan merah. Nah, maknanya di dalam hal ini, Mbak Oci adalah orang yang sangat mudah untuk membangun relasi dengan orang lain. Nah, apa kabar Mbak Oci pagi ini? Alhamdulillah, baik dan happy. Happy ya. Oke, Mbak Uci, di sebelah kanan ini ada deskripsi tentang gambaran diri Mbak Uci berdasarkan kombinasi dari top talentnya. Mungkin berkenan Mbak Uci untuk membacakan gambaran diri Mbak Uci seperti apa? Eh, Anda mampu mengembangkan potensi orang lain, mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, serta menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya. Anda juga mampu menjalin hubungan dekat dalam jangka panjang,
mempelajari dan menguasai hal baru, serta mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai satu aktivitas. Hal lain, Anda juga mampu menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, menyelesaikan masalah, dan memperbaiki situasi, serta memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus. Oke, gimana rasanya Mbak Uci penjelasannya? Apakah menggambarkan diri Mbak Uci? Sejauh mana itu menggambarkan diri Mbak Uci? Iya, jadi waktu aku baca hasilnya, aku langsung, kok ini aku banget ya, gitu. Langsung berasa, aku banget ya, gitu Mbak Wi. Oke, dari 10 itu mana yang Mbak Oci merasa paling connect ya, paling relate dengan top talentnya? Yang paling sering Iya betul, Mbak Oci gunakan. nomor satu Mbak Wi. Nomor satu, nomor dua juga, nomor tiga juga. Semuanya sih terkombinasi, tapi memang yang nomor satu itu terasa banget gitu. Oke, boleh Mbak Oci ceritakan pengalamannya pada waktu Mbak Oci paling sering menggunakan dalam situasi seperti apa biasanya Mbak Oci menjadi seorang developer ya. Jadi developer itu mengembangkan potensi orang lain. Nah, boleh Mbak Oci ada pengalaman? Kalau di lingkungan paling dekat, misalnya di rumah gitu ya, anak-anak. Jadi aku melihat dulu potensi anakku tuh seperti apa. Karena kedua anakku yang Dedi dan Lula usia 14 tahun dan 11 tahun itu memang Mm-mm. berbeda sekali gitu. Jadi itu juga di rumah aku gunakan untuk mengoptimalkan potensi anak-anak biar mereka bersinar memang sesuai dengan talentnya dan apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka. Jadi aku betul-betul lihat dulu dan kenali mereka gitu. Dan dari situ, jadi Mm-mm. aku bisa menemani mereka, memahami mereka juga gitu dan enggak memaksakan. Jadi mereka juga tumbuh dengan happy dan mencapai apa yang mereka inginkan tuh dengan berbahagia dan ke Mm-mm. mamahnya juga jadi lebih terbuka karena di situ Mm-mm. aku memahami mereka gitu. Nah, kemudian kalau di perusahaan, tim juga aku kenali satu-satu gitu. Kemudian Mm-mm. eh ini tipenya apa? Kayak misalnya dia ikan, ya udah aku biarkan dia tumbuh menyelam lebih dalam gitu. Jadi Mm-mm. menempatkan pada posisinya biar mereka juga bisa optimal menemaniku berkarya dan berkarya bareng-bareng. Terus kemudian juga teman-teman terdekat, teman-teman terdekat Mm-mm. misalnya aku melihat potensinya, dia ingin meraih apa. Biasanya aku benar-benar pengen banget Mm-mm. menemani dan ketika mereka Mm-mm. meraih apa yang betul-betul impiannya, tujuannya, itu Mm-mm. energinya yang ke aku dan aku juga jadi happy, terus merasa punya energi lebih dan eh, aku bersyukur bahwa alhamdulillah aku sudah bisa menemani dan seperti yang ada di Asmaul Husna juga kan potensi-potensi itu Mm-mm. gitu. Bagaimana Mm-mm. kita bermanfaat buat yang lainnya. Gitu Mbak Wi. Jadi tadi Mbak Oci selalu punya semangat ya untuk bisa mengembangkan orang mulai dari rumah, anak-anak, di kantor, dengan tim gitu. Bukan mungkin pertemanan orang-orang di sekitar Mbak Oci juga Mbak Oci suka bantu untuk mereka tumbuh dan berkembang. Nah, biasanya Mbak Oci untuk bisa mengenali orang lain apa yang Mbak Oci lakukan? Kebetulan alhamdulillahnya teman-teman terdekat aku juga terutama yang paling dekat ya itu yang sampai sekarang dari dulu awal aku ikut ISQ 2010 terus kemudian 2012 2014 bertemu dan diperkenalkan sama Pak Ari sama alumni-alumni dan dari situlah kami bersahabat 7 pasang suami istri dan itulah Mm, menjadi lingkungan terdekat aku saat ini gitu dan di mm, asosiasi IFC juga mm, yang dekat itu memang yang satu frekuensi, satu energi gitu. Dan mm, ya teman-teman terdekat yang tadi memang kenalnya juga di ESQ, terus kemudian frekuensinya udah sama, jadi lebih mudah mm. aja mengenalnya Mbak Wi gitu. Oke. Tadi barusan yang Mbak Uci cerita, Mbak Uci sedang menceritakan tentang talenta genuine ya.
bagaimana Mbak Oci sebagai seseorang yang mampu menjalin hubungan yang dekat dalam jangka panjang dalam lingkungan yang mungkin lebih kecil gitu atau circle tertentu. Nah, sekarang kalau misalnya Mbak Oci lebih prefer berada dekat orang-orang yang sudah Mbak Oci kenal atau berada di dekat orang-orang yang baru? Aku lebih nyaman dan lebih happy ketika berada di dekat orang-orang yang udah aku kenal. Terus kalau misalnya aku berada di lingkungan baru, aku tuh Mm. nyariin orang yang udah dikenal gitu. Aduh, ada siapa ya? Ada siapa nyariin temen gitu loh. Itu Mbak. Biasanya kalau Mbak Oci baru ada di lingkungan yang baru, apa tuh kesan orang yang sering didengar oleh Mbak Oci? Mbak Oci itu orangnya komentar orang seperti Mbak Oci itu seperti apa? Diem banget, jutek, terus apa ya? Kayaknya orangnya nggak asik gitu, Mbak Wi. Oke ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat di dalam top talentnya Mbak Oci adalah orang yang genuine. Namun sebaliknya di bottom talentnya Mbak Oci ada sociable. Jadi orang yang bottom talentnya adalah sociable, mereka kurang nyaman berada di dalam lingkungan yang baru atau kalau harus bersosialisasi di lingkungan yang asing. Sehingga sering disalahpahami gitu ya Mbak Oci ya. Kita tuh sering disalahpahami sebagai orang yang dingin, yang kurang ramah, atau yang jutek lah istilahnya. Padahal itu karena bottom talent kita memang kita dilahirkan dengan sociable yang ada di bawah. Mungkin Mbak Uci boleh bacakan hal yang perlu Anda perhatikan pada bagian bawah. Apa yang menggambar yang bukan bukan Mbak Uci seperti apa? Anda bukan seorang yang secara alami menjadi yang terbaik di antara yang lain, mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina tinggi, serta menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal. Oke, benar itu Mbak Uci? Iya Mbak Wi, jadi setelah tahu ini, aku juga jadi memahami apa yang lebih effort, ada effortnya yang aku lakukan gitu. Terus Hmm, kemudian setelah aku tahu sociableku di bawah, itu hmm, juga aku jadi memperhatikan bahwa oh aku perlu lebih aware lagi, misalnya hmm, menyapa orang duluan gitu. Jadi itu tuh hmm, aku perhatikan bahwa aku memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan dan setelah tahu ini jadi penting sekali gitu bagaimana bahwa hmm, itu bukan satu hal yang bisa menjadikan aku sebagai alasan ya udahlah emang aku begini tapi aku jadi lebih bisa memperhatikan hal-hal yang enggak aku tapi kemudian balik lagi dengan tujuan yang ingin tadi aku kembalikan bahwa aku punya potensi developer dan lain-lain. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ini aku betul-betul perhatikan bahwa dan jadi hmm. pengingat buat diriku sendiri gitu. Mm-mm, oke. Tadi kalau kita dengar dari penjelasan perkenalannya Hani ya, Mbak Uci kan banyak sekali terlibat dalam berbagai fashion show ya dan juga kompetisi di bidang fashion designer gitu dan prestasinya sangat luar biasa kalau kita Google gitu ya Rosi Rahmadi, wah berbagai macam penghargaan yang pernah Mbak Uci terima. Dari sekian banyak mungkin fashion show yang pernah Mbak Uci laluin, ada nggak yang paling berkesan yang Mbak Oci nggak pernah lupa sampai sekarang? eh Yaitu salah satunya yang ikut talent global digital itu. Jadi ketika awal pandemi itu ada Mm, 100 fashion designer seluruh dunia yang mengikuti ajang itu dan dari Indonesia terpilih 5 orang dan salah satunya aku gitu. Di situ kan nggak mm, harus datang langsung, nggak ketemu orang banyak, tapi mm, tapping video sendiri, terus ditayangkan secara online seluruh dunia gitu. Itu aku happy mm. sih karena nggak perlu ketemu orang banyak dan itu berkesan banget. Jadi eh, aku merasakan ternyata bisa berkarya, bisa berdampak. Jadi itu hikmah pandemi gitu. Mm, Alhamdulillah bisa berkarya, bisa berdampak dan karya dilihat oleh seluruh dunia. Dan aku mm. bahagia banget bisa ketemu 100 orang fashion designer seluruh dunia dan menyuarakan sustainability. Tapi nggak harus ketemu gitu Mbak Wi. Jadi seneng banget dan tak Jadi terlupakan.
tetap bisa bangun network tanpa harus Iya, ketemu secara langsung dengan mereka gitu ya Mbak Oci ya. pandemi yang membahagiakan dan itu kan tapping videonya juga sendiri kan. Waktu itu Mm-mm. tema aku aku mengangkat tentang transformable fashion. Jadi satu look Mm-mm. fashion itu bisa menjadi 12 look, bisa menjadi 7 look, Wow. 5. Jadi kita bisa mengkreasikan gak perlu punya baju yang banyak, tapi bagaimana aku bisa menginspirasi orang kreatif Mm-mm. gitu and match dari Mm-mm. outer bisa jadi palazzo, bisa jadi dress, terus bisa jadi tas. Oh. Dan itu aku tapping videonya di UI, di Mm-mm. hutan UI lebih tepatnya, karena kan memang Mm-mm. tidak boleh di area terbuka dan banyak orang. Jadi Mm-mm. Mm-mm. dengan banyak nyamuk apa dan lain-lain, aku kayak lebih bahagia bertemu dengan nyamuk-nyamuk dan Lebih di bahagia sekitarku bertemu tuh nyamuk banyak. daripada bertemu manusia ya Mbak Oci ya. Iya, dan hanya hanya timku aja yang ada di situ, fotografer, Mm-mm. videografer, Mm-mm. DP-ku Mm-mm. ada di hutan itu, kayak aku potensinya keluar banget gitu Mbak Umi. Mm-mm. Tapi ketika aku perlu fashion show di Paris, di Jepang, ketemu orang banyak yang baru aku kenal dengan budaya yang berbeda, Mm-mm. itu kalau udah sampai di hotel atau di apartemen tuh kayaknya energiku tuh eh, abis, udah langsung pengennya tuh udah tengkurap aja gitu sendirian isi baterai lagi gitu. Jadi kalau ada event di Indonesia juga misalnya fashion show atau exhibition di JCC itu Mm-mm. aku butuh yang hari ini datang, Mm-mm. besoknya itu eh, isi baterai dulu baru aku bisa datang siang atau itu seharian di kamar aja gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. itu aku perhatikan bahwa aku juga menerima bahwa aku memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan Mm-mm. eh, ke dalam diri aku. Jadi aku juga bagaimana menemani Rosi ini dengan sangat bijaksana dan Mm-mm. mengenal dia apa yang dia bisa optimalkan, apa yang perlu diperhatikan lebih lagi gitu. Bersahabat Jadi dengan diri sendiri sih. akhirnya lebih mengenali diri sendiri dan tahu apa yang diri kita perlukan gitu ya Mbak Oci ya. Oh, ya Ya, betul. tadi yang Mbak Uci sampaikan bahwa ternyata dari sekian banyak peragaan busana, kompetisi, fashion show, mau di Paris, mau di Jepang, mau di berbagai negara, yang paling berkesan malah yang virtual ya, yang tadi digital talent itu. Karena Mbak Oci tidak perlu bertemu dengan orang secara langsung, lebih banyak ketemu sama nyamuk-nyamuk di hutan UI gitu ya, dan juga dengan tim yang sudah Mbak Oci kenal. Jadi ini adalah dorongan dari talent Mbak Oci yaitu seorang genuine dan juga sociable-nya di Batam. Dan tadi pada saat Mbak Oci juga menceritakan lebih senang berada di dalam ruangan, menyendiri, berpikir dan menemukan ide. Biasanya kalau nemuin idenya gimana tuh caranya Mbak Oci? What are you doing? Jadi aku betul-betul menyediakan waktu untuk diriku gitu. Misalnya aku mau bikin koleksi. Jadi Mm-mm. eh, misalnya koleksi yang tentang high black coffee itu kan terinspirasi dari film filosofi kopi kan. Terus Mm-mm. aku nonton filmnya sendirian di rumah. Mm-mm. Kemudian eh, aku menempatkan pencarian ide dan berpikir itu adalah bagian dari pekerjaanku. Jadi aku Mm-mm. mengambil waktu sendiri meskipun cuman bengong kelihatannya menatap Mm-mm. dinding atau bahan menatap langit-langit itu adalah bagian dari aku berkarya Mbak Wi gitu. Jadi itulah yang aku lakukan. Kadang-kadang suami sama anak-anak tuh pergi tanpa aku dan eh, pernah juga suami aku cerita, masa Abi dikira duda jalan-jalan bawa anak kamu gitu. Jadi Adrian sama anak-anak tuh udah tahu, Mami kita mau ke sini, mau ikut atau Mami mau di rumah aja. Yeah. Jadi karena kami udah saling mengenal, tidak memaksakan yang harus pergi bareng-bareng selalu setiap saat, setiap waktu, tapi ada waktunya yang mereka jalan-jalan dan aku di rumah gitu. Jadi Mm-mm. aku tuh introvertnya tuh kadarnya tuh 76. Mm-mm. Kalau Mm-mm. anak tuh masih balance, Abirian memang ekstrovert gitu. Jadi Abirian Mm-mm. yang pengen ketemu orang, jalan-jalan, yang aku boleh Mm-mm. nggak di rumah aja gitu. Jadi proses menemukan ide. Bahkan Allah udah jodohkan dengan sangat sempurna ya Mbak Oci ya dengan seseorang yang ekstrovert dan bisa menyeimbangkan dengan talentnya Mbak Oci gitu. Ya, jadi Oke, perlu banget mengetahui dan mengenal masing-masing gitu.
Ya, makanya di sini Mbak Uci, kalau kita lihat kan tajuk kita hari ini meraih sukses dalam diam gitu. Karena sebenarnya Mbak Uci punya dorongan yang besar untuk maju dan berprestasi dengan goal getter. Kalau Mbak Oci sudah punya sebuah target, sebuah tujuan yang ingin dicapai, maka meskipun Mbak Oci kelihatannya kalem, tapi mesin di dalam diri Mbak Oci itu udah kayak Ferrari gitu, yang bisa membawa Mbak Oci lari kencang. Nah, namun Mbak Oci juga seseorang yang kontemplatif ya, tadi suka menyendiri, merenung, bengong gitu. Kalau bengongnya Mbak Oci, karena seorang kontemplatif dan goal getter, maka begitu bengong keluar karya gitu Mbak Oci. Iya. Apalagi ditambah dengan explorer ya, suka suka mempelajari hal baru, mencoba uji coba ide-ide kreatif yang muncul gitu. Jadi saya rasa kenapa Mbak Aoci menjadi seorang fashion designer dengan karyanya yang unik dan berbeda dengan yang lain juga karena talenta yang berbeda yang Mbak Aoci miliki dibandingkan fashion designer yang lain. Dan oleh karena itu berikutnya nih Mbak Oci kita mau bincang-bincang, kita akan lakukan 7 langkah coaching menggunakan talent DNA. Bagaimana kita menggunakan talent DNA ini untuk bisa mencapai sebuah tujuan yang sedang kita targetkan saat ini. Oke, Hani boleh ditampilkan slide-nya. Jadi di dalam 7 langkah coaching talent DNA ini, pertama nanti kita akan menentukan apakah ada tantangan atau sesuatu yang ingin diselesaikan dalam waktu dekat atau sedang Mbak Oci hadapi. Kemudian di nomor 2, setelah itu kita akan lihat lagi di antara talent DNA-nya Mbak Oci di dalam top 10, apakah ada yang digunakan secara berlebihan sehingga justru menjadi berpotensi menghambat Mbak Oci untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, dari talent DNA yang top 10 juga, mana yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengatasi tantangan pada nomor 1 dan nomor 2. Dan nomor 4 di antara bottomnya juga kita akan lihat mana yang menghambat. Dan pertanyaan nomor 5 adalah di antara top 10-nya mana yang bisa mengatasi hambatan tersebut. Dan kemudian kita akan menyusun kembali talent DNA Mbak Oci. Jadi talent DNA ini seperti sebuah kotak perkakas gitu Mbak Oci. Jadi di dalam kotak perkakas itu kita bisa memilih apakah kita sedang perlu gergaji, ataukah kita sedang perlu pisau, ataukah kita sedang perlu hammer gitu ya, atau palu untuk bisa menyelesaikan situasi yang sedang kita hadapi. Maka secara sadar kita mengaktifkan talent DNA tersebut. Nah, kita mulai dengan langkah pertama, yaitu apa tantangan yang sedang Mbak Oci hadapi saat ini dan ingin segera diselesaikan. Ada nggak sesuatu yang sedang Mbak Oci ada di atas mejanya Mbak Oci nih saat ini dan ingin segera diselesaikan? Saat ini aku pengen banget menyelesaikan buku yang baru aku tulis awal tahun kemarin, Mbak Wi. Jadi sebetulnya pengen tulisnya tuh udah lama, cuman merasa aku butuh belajar dulu. Jadi banyak belajarnya gitu. Jadi Hmm. ya ditunda sudah sekian lama gitu Mbak Wi. Dan sekarang aku sudah punya tekad, aku perlu menyelesaikannya dengan segera, targetnya pertengahan tahun ini. Hmm. Oke, jadi Mbak Oci sedang ada sebuah proyek buku Iya, yang sudah dimulai berapa waktu yang lalu Mbak Oci? Sejak kapan Mbak Oci memulai proyek buku itu? aku pertama kali menuliskan dengan serius itu awal Januari ini, tepatnya tanggal 31 jam 2 pagi gitu. Oke, dan ingin segera diselesaikan gitu ya Mbak Oci ya? Iya, iya. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa tantangan Mbak Oci adalah bagaimana bisa menyelesaikan buku yang sudah dimulai ini dengan sesegera mungkin. Ada target Mbak Oci mau diselesaikan kapan? Targetnya bulan Juli atau Agustus. Di situ nanti akan ada satu event yang biasa aku ikuti setiap tahunnya. Rencananya aku impikan di situ aku pengen launching sekaligus talk show. Aku menyampaikan buku itu karena menurutku buku ini penting sekali. Aku punya beberapa why yang kenapa aku menulis buku ini. Pertama, aku pengen buku ini menjadi
amal jariah aku gitu. Dan ketika melihat kebutuhan cukup banyak di luar sana yang ternyata terinspirasi dari tulisan-tulisanku di Instagram yang pendek-pendek gitu kan. Nah, kemudian kenapa aku tidak menuliskannya ya? Karena di luar sana banyak yang alumni fashion show, fashion school, tapi juga untuk menemukan ide tuh nggak mudah, untuk membuat karya yang memiliki value dan punya makna tuh nggak mudah gitu. Terus kemudian juga nggak semua orang bisa punya kesempatan untuk sekolah fashion. Misal bukan cuman karena materi, tapi juga waktunya dan lain-lain gitu. Jadi aku ingin membagikan pengalaman yang aku lakukan bersama tim, bagaimana aku membuat karya, langkah-langkahnya seperti apa, biar yang membaca lebih mudah memahaminya dan aku berharap ini menjadi bagian dari amal jariahku setidaknya ketika nanti aku meninggal aku punya karya yang ditinggalkan gitu Mbak Wi. Jadi Oh, Masya aku Allah. karena nggak tahu kapan meninggal jadi ini perlu segera diselesaikan biar kebermanfaatannya segera sampai ke tangan-tangan yang ya, semoga mendapatkan inspirasi dari isinya gitu Mbak Wi. Dan eh, aku betul-betul ingin menginspirasi bahwa di dunia fashion itu yang dilihatnya hanya gemerlapnya aja dan lain-lain, tapi begitu banyak hal yang lebih mendalam, yang lebih mendasar yang bisa ditemukan oleh seseorang ketika membaca buku aku itu gitu. Wow, Masya Allah ya. Jadi bukan hanya menulis buku sekedar buku, tapi buku yang menginspirasi dan menggerakkan orang lain, belajar dari pengalaman dan hikmah yang sudah Mbak Rosci lalui selama ini untuk menjadi seorang fashion designer. Nah, Ya. dalam perjalanan menuliskan buku itu, coba kita lihat langkah kedua, apakah ada di antara top 10 talent DNA-nya Mbak Oci yang kemungkinan digunakan secara berlebihan sehingga menghambat Mbak Oci untuk bisa segera menyelesaikan buku. Jadi talent ini kita sebut sebagai blind spot. Dia baik, tapi pada saat digunakan berlebihan dia jadi kayak ngerem gitu Mbak Oci. Bukannya lebih cepat selesai bukunya, malah jadi tambah lama bukunya itu diselesaikan. Sekarang kita lihat dari top 10 talent DNA-nya Mbak Oci, ada nggak yang menurut Mbak Oci lakukan terlalu berlebihan sehingga mengerem atau menghambat proses penyelesaian, justru menghambat proses penyelesaian buku itu? Eh, Explorer mungkin ya Mbak Wi, karena aku kemarin berpikir aku masih kurang referensi nih gitu. Aku perlu belajar lagi. Jadi sempat ikut kelas menulis beberapa kelas yang aku ikutin gitu. Jadi aku merasa perlu explore dulu dan itu jadinya menunda gitu. Mungkin itu ya yang terlalu banyak aku gunakan di sini sehingga bukunya tuh belum dimulai sejak lama gitu. Sama hmm, harmoni juga bisa karena eh, aku terlalu tenang gitu. Terus ya udahlah ntar dulu gitu. Aku pengen menulisnya dalam keadaan tenang, nyari kedamaian dulu gitu. Itu mungkin ya Mbak Wi. Oke, jadi kalau di sini Mbak Oci melihat Explorer yang digunakan terlalu berlebihan sehingga selalu merasa kurang terhadap referensi yang digunakan dalam menulis buku ya. Dan yang kedua adalah harmoni. Jadi orang harmoni ini kan nggak terlalu suka digerasa gerusu gitu ya. Pengen melakukan semuanya itu dalam dan juga nggak ingin bahwa kalau menyelesaikan ini menimbulkan konflik, membuat orang lain nggak nyaman gitu, atau terlalu memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang ingin kita selesaikan itu juga biasanya harmoni menghindari. Jadi Sama karena satu lagi Mbak Wi, fixer. Aku banyak kan edit lagi. Oh ini belum pas. Jadi nggak satu kalimat ditulis yang diedit satu bab ya, Mbak Oci Nah, ya. jadi aku kayaknya ini aku perbaiki dulu deh. Jadi tuh aku nggak mengalir menulis aja, tapi diedit lagi. Ini kayak
kurang enak deh kalimatnya. Ini kurang pas gitu. Jadi banyak perbaikan di sana sini, edit sana sini gitu. Iya nggak sih Mbak Wi? Bisa. Ya, betul. Jadi karena selalu melihat Pixar kan selalu melihat ada yang perlu diperbaiki sehingga akhirnya nggak maju-maju. Iya. Harmoni pengen menyelesaikannya dengan tenang gitu ya, tidak diburu-buru. Dan juga di sini adalah explorer, selalu merasa kurang akan referensi. Nah, kalau kita lihat Mbak Uci, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya untuk mengatasi tiga talent yang berlebihan, explorer, harmoni, dan fixer itu ada juga di dalam top 10 talent yang lain. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan nomor 3. Di antara top 10 talent DNA yang Mbak Oci punya, mana yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi explorer yang berlebihan, harmoni yang berlebihan, dan fixer yang berlebihan? Coba kita lihat dari talent DNA-nya Mbak Oci yang 10, mana yang bisa digunakan supaya nggak explorernya bisa diatasi, harmoni dan fixernya juga bisa diatasin. Menurut Mbak Oci harus gunakan yang mana? Hmm, goal getter tentunya. Goal getter ya, kita aktifkan goal getternya. Oke, selain itu, eh Energizer. energizer selalu positif ya, Iya. optimis bahwa ini bisa diselesaikan. Selain itu, eh Inisiator juga. Jadi aku langsung action aja dimanapun berada ketika sedang memungkinkan. Karena kan waktu itu bagaimana kita memanagenya kan. Sebetulnya aku bisa menulis di mana aja, langsung aja nulis gitu. Cuman hmm, karena tadi yang nunggu tenang, nunggu damai harus di ruangan aku gitu kan. Jadi sebetulnya ada inisiator di sini gitu. oke, good. Jadi Mbak Uci bisa aktifkan goal getter, inisiator, dan energizer ya. Jadi tetap optimis bahwa ini bisa selesai di bulan Juli dan nggak perlu menunggu waktu yang nyaman, yang sempurna untuk mulai menulis karena Mbak Uci punya inisiator dan bagaimana mengaktifkan goal getter karena Mbak Uci udah menentukan target tadi di bulan Juli dan Agustus. Oke, nah sekarang kita mau lihat. Bisa jadi yang menghambat Mbak Oci itu juga dari bottom talentnya Mbak Oci. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Lihat bottom talents yang Mbak Oci punya di urutan 4145. Mana yang menghambat Mbak Oci untuk bisa segera menyelesaikan buku? Ada nggak dari bottom talentnya Mbak Oci yang bisa menghambat Mbak Oci untuk bisa segera menyelesaikan menulis buku? Hampir semuanya. Jadi lebih tahu gitu yang menghambatnya apa gitu kan. Jadi ini bermanfaat sekali. Misalnya Hmm. dari kompetitif ya udahlah nggak apa-apa kok ntar menyelesaikannya gitu kan. Nah terus Ya, Thor ya. ya kolektornya juga gitu. Jadi aku tuh nggak, padahal kan menulis itu perlu banyak melihat, mendengar gitu kan. Hmm. Cuman aku yang Hmm. udahlah nggak mau terpapar ini, nggak mau terpapar itu gitu. Aku terlalu Hmm. membatasi dengan nggak mau denger ini. Jadi keponya tuh kurang gitu Mbak Wi untuk itu. Oke, keponya kurang ya. Mungkin ini Ya, adalah kepo yang diperlukan ya dalam ya menulis buku betul. ya. Yang diperlukannya tuh kurang gitu. Apalagi ini yang bisa aku pakai untuk menjadi bahan menulis. Jadi Mm-mm. itu kolektornya kurang. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi Mas untuk satu lagi tuh yang figure. figurnya juga. Jadi aku menyelesaikan ini dulu deh. Jadi menulisnya ntar gitu. Yes, betul. Jadi Kan? cenderungan figures itu kan adalah menyelesaikan satu-satu ya, Mbak Oci Iya. ya. Dan kurang nyaman kalau harus menyelesaikan beberapa hal sekaligus Oh, gitu. dan aku juga kayak aku perlu jeda dulu deh sebentar. I think I need the art of doing nothing gitu ya, Mbak Oci ya. Ya, Apalagi Mbak Oci figures di bottom, kontemplatif di atas ya. Jadi Mbak Oci sangat menikmati betul. situasi-situasi pause gitu. Ya, dan aku sering mencari waktu, menyediakan waktu aku untuk introspeksi, untuk Hmm. eh, melihat ke dalam, mengeksplor Hmm. diri aku, ngobrol dengan Hmm. diriku gitu. Itu menyenangkan sekali gitu. Aku jadi Hmm. tahu eh, hal-hal yang perlu aku beresin di dalam diriku, perlu aku tingkatkan. Maafkan, itu tuh kayak menyenangkan sekali mengenal diri lebih dalam dan itu ternyata
waktu yang dibutuhin cukup banyak gitu Mbak Wi. Tanpa terasa waktu berlalu ya. Kita Iya, masuk pit stop tapi lupa keluar dari pit stop Mbak Oci karena saking menikmatinya proses itu. iya, Nah, refleksi kira-kira dirinya, introspeksinya terlalu banyak. kira-kira dari menurut Mbak Oci top 10 yang mana yang bisa mengatasi bottom 5-nya Mbak Oci dalam hal menulis buku? Ya, goal Apakah getter tadi, goal getter sama ya tetap? developer juga, karena ketika aku menyelesaikan buku ini kan, aku bisa menemani banyak orang, bisa membimbing banyak orang tanpa perlu ketemu sebetulnya Mbak Wi. Oke, Jadi, betul betul. ya nggak perlu buka kelas, tapi dia Hmm. bisa baca buku aku gitu kan. Mm-mm. Eh, Mm-mm. dan lebih lebih menyebar lebih cepat kan, bisa sampai kemana Yes. aja gitu tanpa harus ketemu akunya, tanpa harus datang atau mereka yang datang ke aku gitu. Jadi itu yang perlu aku ingat bahwa aku punya ini. Oke, good. That's good. Jadi justru ronta apa jiwa developer yang meronta-ronta itu, tetapi nggak suka ketemu orang bisa terjawab melalui buku ya, Mbak Oci ya, karena Mbak Oci bisa membuat orang lain maju, tumbuh, berkembang tanpa harus berjumpa mereka, cukup beli bukunya Mbak Oci dan everything is there. Iya, dan sebetulnya aku juga punya teman-teman yang sangat mendukung aku dalam proses penulisan ini gitu. Dan bahkan Hmm. kalau ketemu tuh aku kayak diteror, diingatkan gitu. Oke, bukan teman-teman karena genuine ya. Jadi Mbak Ya, Mbak Elci, orang genuine itu biasanya punya circle, circle betul. of comfort yang selalu mengingatkan kita. Oke, nah sekarang Mbak Uci kita mau susun ulang nih talent DNA-nya Mbak Uci untuk menyelesaikan buku. Ini udah ya tadi di antara top talent yang mana menggunakan mengatasi bottom talent tadi Mbak Uci sebutkan goal getter, developer dan genuine. Goal getter adalah dorongan untuk segera menyelesaikan, developer kalau buku itu selesai bisa membantu orang lain tumbuh dan berkembang tanpa harus bertemu dengan mereka karena si sociable yang di bottom ini lebih memilih bersama dengan teman-teman dekatnya dengan genuine. Nah, oke, jadi menurut Mbak Uci untuk bisa segera menyelesaikan buku mana yang harus Mbak Oci kedepankan? eh Boleh top inisiatornya, talentnya? Initiator, developer, eh, developer, editor, eh, sama genuine juga. Aku ketemu sama teman-teman yang selalu mengingatkan. oke, genuine. Setelah itu, eh tadi ada goal getter ya, saya masukkan. ya, energizer juga. Oke, energizer. Jadi justru top 5 yang harus digunakan Mbak Oci adalah inisiator. Ayo, ayo mulai aja tanpa harus Ya. menunggu sempurna. Developer, ingat-ingat bahwa buku ini akan membuat orang lain bisa tumbuh dan berkembang. Genuine, sering-sering ketemu sama teman-teman yang ngingetin Mbak Oci akan goal getternya Mbak Oci, yaitu tujuan yang ingin Mbak Oci tadi mau melaunching di bulan Juli dan Agustus, dan energizer tetap optimis. Sedangkan yang lain kita taruh di mana nih Mbak Oci? Setelah energizer kira-kira apa urutannya menurut Mbak Oci? Hmm, kontemplatif juga. Kontemplatif. Ya, aku refleksi diri itu bahwa ngobrol dengan diri aku, ayo untuk lebih bermanfaat lagi bukunya perlu cepat diselesaikan gitu. Oke, very good. And next, Hmm, harmoni, jadi harmoni. aku menjadikan dimanapun tempat adalah tempat yang nyaman untuk menulis. Very good. And next, eh dua lagi. ini forgiving dulu ketika aku Forgive. ketika aku banyak alasan, aku memaafkan diriku dulu, kemudian ayo kita kembali lagi ke initiator gitu. Oke, baik. Tinggal dua nih, explorer sama fixer. Mana? Eh Explorer dulu baru fixer. Oke, si fixer ini saya suka mendelete apa yang Eh sudah ditulis ya. Dia ngedit-ngedit terus dia. Oke, mungkin nanti setelah bukunya selesai baru fixernya diaktifkan nih Mbak Oci. Iya, Sementara fixernya put aside dulu, taruh di bottom, taruh di paling bawah sampai kita selesaikan bukunya. Nah, betul. oke. Jadi ini Mbak Oci, tadi Mbak Oci mau menyelesaikan buku. Dan saat ini buku itu belum sesuai sama timeline yang Mbak Oci harapkan.
Sementara Mbak Oci mau di bulan Juli dan Agustus itu sudah bisa diterbitkan bersamaan dengan fashion show yang akan Mbak Oci lakukan. Dan dari hasil coaching kita, urutannya dari talent DNA-nya Mbak Uci harus kita rubah. Yang pertama menurut Mbak Uci adalah inisiator. Just do it. It doesn't have to be perfect. Developer, ingat bahwa buku itu akan membuat Mbak Uci bisa mengembangkan orang lain. Genuine, selama proses sering-seringlah berkumpul dengan teman-teman dekat yang akan mengingatkan Mbak Oci akan tujuan. Si goal getter yang mau menyelesaikan di bulan Juli dan Agustus. Energizer, tetap semangat, apapun yang terjadi, optimis bahwa itu bisa diselesaikan. Kontemplatif, along the way, sambil dipikirkan apa yang ingin dituliskan. Dan harmoni, semua tempat itu adalah tempat yang nyaman. Forgiving, memaafkan diri kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Explorer, sambil melengkapi referensi. Dan terakhir adalah fixer, digunakan. Kalau bukunya udah selesai, baru fixernya kita aktifkan. Is it what you want to do? Ya, ini sekarang aku mau ngapain dan perlu apa yang aku aktifkan ketika menghadapi ini, ketika di suasana seperti ini, situasi seperti ini, apa tools apa yang perlu aku aktifkan sekarang jadi tahu. Oke, very good. Mbak Uci ini nanti boleh ditaruh di meja tempat Mbak Uci sering menulis buku. Oke, saya harus mengaktifkan inisiator jadi terlebih dahulu. Yap. Apa perasaan Mbak Uci setelah kita melakukan 7 langkah coaching? How do you feel? Jadi lebih yakin Mm. dan punya energi lebih banyak Mm. dan semakin semakin saya ngomong Allah mau tuh luar biasa banget ya ngasih talenta sama aku dan ngasih kemudahan-kemudahan ini ternyata semuanya udah ada di dalam diri aku sudah dibekali semua tinggal akunya mau tahu nggak mau menggali nggak gitu mau melihat nggak dan mau memakainya atau tidak. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini bahkan ada dari Mbak Dewi Rohma, saya sociable juga di bawah. Masya Allah, jadi terinspirasi berbagi lewat buku atau tulisan. Terima kasih Mbak Rosi, ada niatan nulis buku lagi, namun masih nanti dan nanti. Oke, Mbak Uci di sini kayaknya ada fansnya Mbak Uci nih, mahasiswi SQ Business School yang juga sedang merintis bisnis di bidang sustainable fashion ya, ada Raisa Adila. Raisa ada yang mau ditanyakan ke Mbak Uci mumpung ada kesempatan pagi ini berjumpa dengan idolanya, silakan. Wah, Masya Allah, makasih banyak Mbak Rosi udah berkenan hadir di webinar pagi hari ini. Aku fans yang Mbak Rosi, jadi aku mau berpesan semoga bukunya segera launching karena aku menantikannya. Jujur aku juga belum ada basic di bidang fashion, tapi aku punya ketertarikan yang sangat dalam. Jadi I really want to read your book, Mbak. Amin, mohon doanya ya. Amin, Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Uci sudah berbagi dan berkenan untuk menjadi bintang tamu kita di Ask Me About Your Talent dan pagi hari ini. Mudah-mudahan bukunya segera terbit, diberikan kemudahan dan memberikan banyak manfaat. Dan bagi teman-teman semuanya yang mendukung sustainable fashion harus banget beli desainnya Mbak Uci, ya. Oh ya, Dan Mami, aku ada pesan terakhir boleh ya? boleh, Jadi, silakan. sustainable fashion itu teman-teman nggak perlu menunggu sempurna karena kan memang sudah ada fatwa dari MUI ya mengenai sustainable fashion gitu Mbak Wi. Jadi di situ segala sesuatu perbuatan yang dapat merusak alam itu dikatakan haram gitu. Jadi teman-teman nggak perlu terbebani, dimulai aja dari apa yang kita bisa, misalnya dari gaya hidup di rumah, mengolah sampah, terus kemudian juga mengurangi segala sesuatu yang bisa menjadi sampah, tidak perlu sempurna dulu, dimulai aja dulu dari hal kecil, dari hal yang kita bisa gitu. Masya Allah, boleh tepuk tangan dong buat Mbak Uci ya. Inspirasinya pagi hari ini, bagaimana kita bisa memulai gaya hidup sustainable. Tidak harus mulai dari yang sempurna, mulai dari yang kecil kehidupan kita sehari-hari. Membeli barang yang secukupnya, mengolah apa yang bisa digunakan kembali, dan mengurangi sampah yang kita gunakan. Mudah-mudahan dengan kesadaran tentang sustainable ini bukan hanya dalam hal fashion, tetapi dalam gaya hidup,
dimanapun kita berada dan di dalam konteks apapun, maka bumi kita menjadi lebih lestari. Gitu ya Mbak Oci ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kembalikan ke Hani. Silakan Hani. Wah, thank you Coach V dan Mbak Oci untuk sharingnya pada pagi hari ini. Sangat menginspirasi ya. Kayak kita juga bisa senang sekali bisa mendengar ceritanya yang dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA beliau. Dan bagaimana Bapak Ibu sekalian, sangat menginspirasi kan untuk kita dan untuk langsung oke segera action gitu kan. Oke, sebelum kita menutup acara, saya mau tanya terlebih dahulu nih untuk Mbak Oci. Apa sih Mbak Oci manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Mbak Oci rasakan? Hmm, Alhamdulillah ya jadi tahu, jadi seperti aku tadi menggambarkannya, aku punya satu box yang isinya tool-tool, mana nih yang mau aku pakai, aku ambil gitu. Terus kemudian ada hal yang perlu aku perhatikan juga ketika misalnya aku akan berada di lingkungan ramai, di mana orang baru yang pertama aku temui, di situ aku bisa pernah kan diajari di YSQ ya bagaimana mengakses kekuatan gitu kan. Jadi itu juga bisa aku gunakan. Aku juga bisa setting di pikiran aku bahwa nanti ketemu orang baru itu nggak apa-apa, menyenangkan. Terus kemudian yang perlu diperhatikan, aku jadi lebih tahu apa yang perlu diperhatikan. Terus kemudian yang bisa memberdayakan dan bisa aku gunakan untuk tidak mencari-cari alasan dan lain-lain itu aku tahu mana yang perlu aku gunakan gitu. Jadi aku punya 2 box nih, 2 box rahasia yang harta karun, yang mana yang perlu aku ambil, yang dibutuhkan buat aku untuk lebih berdaya lagi. Wow, keren banget Mbak Oci. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Oci. Semoga bisnisnya semakin lancar, berkah, dan sukses selalu. Oke, baik selanjutnya dari Coach V sebagai closing Aku mau statement pada mengucapkan boleh, Kak boleh. Hani, aku mau mengucapkan terima kasih sama Ibu Dining yang sudah mengundang, Coach Wi yang sudah menjadi menggali aku pagi ini dan akhirnya aku menemukan yang sangat berarti sekali dalam hidupku gitu. Dan terima kasih buat semuanya di SQ Talent DNA. Terima kasih Mbak Oci. Baik, Terima selanjutnya dari kasih. dari Terima Coach V. kasih Hani dan Mbak Uci. Jadi Bapak Ibu sekalian, talent DNA adalah sebuah life tools yang kita perlukan sebagai seorang individu. Bagaimana kita bisa mengenali potensi dalam diri kita dan hidup bahagia sukses dengan talent DNA kita menjadi diri kita sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Dan talent DNA juga adalah life tools yang diperlukan dalam keluarga. Bagaimana kita mengenali pasangan, orang tua mengenali anaknya, anak memahami orang tuanya, dan juga di dalam lingkungan organisasi. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu juga yang ingin mengenal dirinya dan ingin mengenali lingkungan di sekitarnya, maka jawabannya adalah talent DNA. Dan Bapak Ibu juga bisa melakukan 7 langkah coaching seperti yang tadi sudah saya lakukan kepada Mbak Oci untuk bisa mengatasi tantangan yang sedang dihadapi saat ini. Demikian kita dukung gerakan Indonesia Bertalenta, Nusantara Bertalenta, Find Your Light and Shine. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA
shine. Oke, terima kasih. Hani, suaranya nggak keluar. Maaf Coach, yang tadi video apakah suaranya aman? Ya, aman, aman. Udah Oke, oke, oke. Terima kasih, Oke, Hani. siap. Oke, baik. Terima kasih Coach atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa ini. Dan saya ingin reminder kembali untuk Bapak Ibu yang ingin memahami lebih dalam lagi mengenai talent DNA, bisa simak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu saat ini. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune ya di forum ini. Karena di akhir saya akan pandu bagaimana caranya untuk mendapatkan talent DNA. Baik, siapa nih Bapak Ibu yang menyimak dari tadi sampai saat ini yang mendapatkan manfaat dari sesi pada pagi hari ini? Bisa ketikkan saya pada kolom chat. Saya, oh, Masya Allah. Wah, banyak ya yang bisa merasakan manfaat pada sesi pagi ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Siapa yang ingin mendapat kabar gembira nih ketika saya akan saya akan memberikan kabar gembira untuk Bapak dan Ibu sekalian. Wah, oke. Baik, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi top 10. Apa nih spesialnya? Oke, spesialnya yaitu untuk yang belum Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa top up top 10 yaitu seharga Rp165.000, dan untuk yang sudah memiliki top 10 tapi ingin mengetahui apa sih bottom 5 saya gitu kan, bisa dengan harga Rp335.000. Dan juga yang belum memiliki hasil talent DNA dan mau langsung tahu nih top 10-nya, bottom 5-nya itu bisa di harga Rp500.000. Dan untuk remaja-remaja mungkin yang sekarang bingung bagaimana ingin menentukan jurusan untuk kuliah dan dan sebagainya, itu bisa mengambil report karir senilai Rp750.000. Dan semuanya itu free online training Talent DNA Mastery. Nah, untuk pendaftarannya silakan hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian pada acara AXMI pada pagi hari ini. Baik, talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius. Tetapi, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Baik, demikian acara AXMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah join pada pagi hari ini, dan silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom ini dan saya akan pandu tutorial cara pengisiannya berikut ini. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, Find Your Light and Shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo,
Share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. Baik, bagi Bapak Ibu, itu tadi tutorial cara untuk mendapatkan talent DNA. Bisa silakan kunjungi www.talentdna.me. Kemudian Bapak Ibu bisa tinggal milih nih tipe apa yang ingin diambil, baik itu yang top 10, yang 45 talent langsung, ataupun top up, maupun report karirnya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Mungkin masih bingung nih bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil talent DNA-nya. Baik, mungkin sudah jelas ya tadi mengenai tutorial untuk mendapatkan talent DNA-nya. Dan terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata, untuk kita semua, salam gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi! Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam